Iran memamerkan senjata paling berbahayanya. Senjata inilah yang disebut-sebut menjadi kunci kemenangan melawan Amerika dan Israel. Bukan rudal Fatah atau Khorramshahr, bukan pula drone bunuh diri Shahed atau kapal selam Gadir. Senjata ini bahkan sudah ada sejak 1979 dan nyaris mustahil dibom, dijam, atau ditenggelamkan. Sebuah video pernikahan massal yang digelar di atas kendaraan militer IRGC berhias balon dan replika rudal balistik merah muda beredar luas. Di tangan para pengantin, bunga bersanding dengan senapan. Dan di hari yang sama, stasiun televisi negara menyiarkan tutorial cara membongkar dan mengoperasikan senapan Kalashnikov, senapan mesin PK, sniper Dragunov, hingga ERPG-7 untuk pemirsa umum. Sementara di masjid-masjid seluruh Iran, para instruktur militer melatih pria dan wanita dalam taktik persenjataan secara masif. Itulah kekuatan paling dahsyat Iran saat ini, yang membuat Amerika sadar sedang menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap biasa. Ada 12 juta prajurit bayangan yang tersebar di 10.000 sel, tidak takut mati, dan tidak menunggu gaji bulanan. Bagaimana jutaan prajurit ini bisa diciptakan? Apa yang membuat mereka sanggup melawan tanpa menghitung harga nyawa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita harus memahami bagaimana Iran membangun kekuatan strategisnya lewat ekosistem ideologis. Kekuatan ini digerakkan oleh 16 badan propaganda terpisah yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, dari sekolah, universitas, militer, hingga konversi ideologi asing di Afrika dan Amerika Latin untuk mengekspor revolusi. Sistem ini diperkuat oleh teologi syahadah atau kemartiran Syiah. Berbeda dari patriotisme biasa, doktrin ini menanamkan keyakinan bahwa mati dalam pertempuran bukanlah kekalahan, melainkan pencapaian tertinggi dan jalan menuju surga. Inilah yang mendasari pendirian Garda Revolusi Islam tahun 1979 sebagai tentara ideologis, bukan sekadar tentara reguler. Misi utamanya adalah melindungi kekuasaan ulama dan mengekspor revolusi Islam. IRGC adalah organ religius yang dipersenjatai. Setiap anggota IRGC dan milisi Basij wajib menyelesaikan 24 modul pelatihan ideologis politik yang menjadikan mereka bertempur sebagai tentara yang bergerak karena keyakinan dan nyaris tidak mengenal logika mundur. Dampaknya luar biasa. Terbukti pada perang Iran-Irak, Iran menghadapi embargo senjata, kas negara yang terkuras, dan hilangnya perwira senior akibat eksekusi atau pelarian. Sebaliknya, Irak mendapat dukungan besar dari tank Soviet, artileri berat, dan intelijen Amerika Serikat. Menghadapi kebuntuan taktis ini, Ayatollah Khomeini menerapkan strategi radikal yang nyaris tidak dikenal dalam buku teks militer konvensional. Mobilisasi massa berbasis doktrinasi ketat melalui milisi Basiji. Inilah taktik human wave atau gelombang manusia yang melibatkan anak-anak remaja dengan ikat kepala prajurit Tuhan, lalu dikirim ke garis depan tanpa pelindung untuk membersihkan ladang ranjau dan menahan laju tank Irak dengan tubuh mereka sendiri. Setiap martir dibekali kunci logam kecil di leher mereka, simbol kunci surga jika gugur. Taktik bunuh diri massal ini berhasil membuka jalur bagi pasukan reguler terlatih di belakangnya. Irak dengan keunggulan teknologi akhirnya gagal membendung musuh yang tidak lagi menghitung harga nyawa. Perang ini menelan korban 500.000 hingga 1 juta jiwa, dengan mayoritas di pihak Iran. Tapi rezim tidak goyah, karena doktrin syuhada sukses mengubah setiap kematian massal menjadi bukti kebenaran ideologis, bukan kekalahan militer. Tapi semua itu ternyata belum cukup. Pada 14 April 1988, fregat rudal Amerika Serikat USS Samuel B. Roberts yang berpatroli dalam Operation Earnest Will menghantam ranjau Iran di perairan internasional. Ledakan itu menjebol lambung kapal hingga 7 meter dan melukai 10 personel.
fregat senilai ratusan juta dolar tersebut nyaris tenggelam oleh satu ranjau murah seharga televisi bekas. Amerika membalas Iran lewat Operation Praying Mantis yang menghancurkan sebagian besar armada laut Iran dalam satu hari. Namun, Iran justru memetik kesimpulan strategis yang berbeda. Senjata murah bisa melumpuhkan teknologi militer tercanggih di dunia. Eksperimen ini melahirkan doktrin asimetris Iran hingga kini. Jangan menandingi teknologi AS, tetapi eksploitasi titik lemahnya. Kekuatan militer yang mahal tidak akan mampu merespons ancaman murah tanpa tekor di ongkos. Tapi Iran tidak hanya belajar dari pengalamannya sendiri, melainkan juga dari kekalahan Amerika, terutama di Irak dan Afghanistan. Dari sana, Teheran merumuskan ulang strategi pertahanannya lewat analisis mendalam selama 2 dekade. Sejak hari pertama Perang 2026, Iran secara sistematis mempelajari dan mengintegrasikan kegagalan militer AS ke dalam doktrin modern mereka. Mereka mengadopsi taktik asimetris tradisional, seperti yang digunakan FLN di Aljazair, Taliban, dan Houthi, lalu menerapkannya dalam skala negara yang jauh lebih sistematis melalui 4 prinsip utama. Hindari konfrontasi teknologi secara frontal, naikkan biaya pendudukan hingga melampaui nilai kemenangan musuh, mobilisasi populasi yang terindoktrinasi dan tersebar karena lebih sulit dihancurkan daripada konsentrasi tentara konvensional, serta eksploitasi waktu sebagai senjata karena militer barat tidak punya kesabaran politik untuk perang atrisi lebih dari 1 dekade. Seluruh pelajaran asimetris selama 2 dekade itu akhirnya diterapkan penuh ke dalam sistem pertahanan aktif Iran. Kembali ke pernikahan massal dengan dekorasi rudal balistik merah muda tadi, serta pelatihan senjata bagi warga sipil di masjid. Ini bukan sekadar tontonan propaganda, melainkan aktivasi mesin perang yang sudah dibangun 4 dekade untuk memproyeksikan kekuatan ke luar negeri, sekaligus memperingatkan pembangkang domestik bahwa rezim memiliki dukungan bersenjata masif. Yang menarik adalah keterlibatan aktif wanita. Mereka tidak lagi hanya menjadi simbol propaganda, melainkan tampil sebagai instruktur militer, operator drone, dan penembak jitu dalam struktur milisi Basij. Milisi ini memecah strukturnya menjadi puluhan ribu sel otonom yang tersebar di masjid, sekolah, dan perkemahan. Meskipun menghadapi serangan skala besar dari AS dan Israel, jaringan sel ini tetap beroperasi solid, sekaligus efektif meredam oposisi internal. Inilah implementasi langsung dari doktrin mozaik. Iran tidak mengandalkan komando tunggal yang rentan dilumpuhkan. Sistem pertahanan mereka bertumpu pada puluhan ribu sel independen. Hancurnya satu sel tidak memengaruhi operasional ribuan sel lainnya di lapangan. Evolusi taktik gelombang manusia tahun 1980 memang bisa diredam dengan daya tembak, dan ranjau laut tahun 1988 masih bisa dibersihkan lewat operasi khusus. Namun, pada tahun 2026, Iran merevolusi taktik itu menjadi gelombang drone yang dikendalikan operator dengan doktrin kemartiran atau syuhada. Warga sipil dan milisi perempuan Basij dilatih menjadi operator drone EFPV berbasis serat optik. Teknologi ini menciptakan kombinasi asimetris yang mematikan. Senjata canggih anti-jamming, anti-lacak, dan dikendalikan oleh personel yang tidak lagi menghitung keselamatan nyawanya. Di wilayah perairan, Iran mengintegrasikan kendaraan bawah air tak berawak, underwater drones, dan kapal selam kecil yang diluncurkan dari terowongan bawah pantai bersama armada speedboat, drone udara, serta ranjau laut. Lapisan ancaman beruntun ini nyaris mustahil dieliminasi secara bersamaan oleh militer konvensional. Dampak strategis dan ekonominya pun terasa besar. Strategi asimetris ini berhasil memicu guncangan ekonomi global, mendorong harga minyak Brent melonjak ke puncak $119 Amerika Serikat per barel pada awal Maret 2026 sebelum bergerak fluktuatif di kisaran $99 Amerika Serikat. Kekuatan utama Iran tidak berhenti pada satu serangan masif,
melainkan pada akumulasi tekanan konstan dari segala arah dengan biaya operasional yang jauh lebih murah dibanding biaya pertahanan musuh untuk mencegahnya. Dan Israel tidak bisa terus mempertahankan tempo operasi dan beban biaya yang semakin membengkak. Tekanan domestik, ekonomi, politik, hingga korban jiwa akhirnya memaksa deeskalasi. Rezim Iran tetap bertahan. Doktrin syahadah pun tervalidasi untuk generasi berikutnya. Setiap negara kecil yang berhadapan dengan superpower besar akan mencatat pelajaran ini. Tidak ada kemenangan mutlak dan tidak ada kekalahan total. Perang berakhir dengan deal yang tidak benar-benar memuaskan siapapun. Iran mempertahankan doktrin dan sebagian kapabilitasnya. AS mempertahankan klaim kemenangan simbolis. Dan mesin indoktrinasi 40 tahun itu terus berjalan, menyiapkan generasi berikutnya untuk konflik selanjutnya. Protes yang sedang berlangsung akhirnya mencapai masa kritis. Basij terpecah antara mereka yang masih percaya dan mereka yang mulai ragu. Rezim runtuh dari dalam, bukan karena bom dari luar. Inilah skenario yang paling ditakuti rezim dan yang paling mereka cegah dengan menyebarkan senjata ke tangan loyalis. Dan akhirnya, dari kunci plastik menuju surga, ranjau murah, pelajaran dari kekalahan musuh, wanita dengan AK-47 di masjid, hingga pernikahan berdekorasi rudal. Kini 12 juta orang yang terindoktrinasi tersebar di 10.000 sel. Inilah kekuatan inti Iran yang tidak diukur dari jumlah pesawat, kapal, atau anggaran, karena senjata paling berbahaya mereka bukan berada di silo, melainkan di jutaan kepala yang percaya bahwa mati dalam pertempuran bukanlah akhir dari segalanya.